Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya dengan materi virus. Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang berarti racun. Nah, bagaimana virus ini pertama kali ditemukan? Virus pertama kali diteliti oleh ilmuwan bernama Adolf Meyer. Nah, pada saat itu dia meneliti tentang penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Lalu tembakau yang masih berpenyakit dengan ciri-ciri daun berbercak-bercak kuning, daunnya diekstrak, ya dihaluskan dulu, lalu ekstraknya disemprotkan ke daun tembakau yang masih sehat, dan daun tembakau yang masih sehat tadi mengalami hal yang sama, yaitu mengalami bercak-bercak kuning. Nah, ekstrak daun tersebut diamati dengan menggunakan mikroskop, tetapi pada saat itu Adolf Meyer tidak menemukan apa-apa dan dia mengambil kesimpulan bahwa penyebabnya adalah bakteri yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Dari situlah awal penelitian tentang virus ini. Selanjutnya pada tahun 1982, seorang ilmuwan bernama Dmitri Vonovsky melanjutkan penelitian si Adolf Meyer, tetapi dia menyaring ekstrak daun tersebut dengan menggunakan saringan bakteri, dan hasilnya dia tetap tidak menemukan apa-apa, dan dia mengambil kesimpulan penyebabnya adalah bakteri yang sangat kecil yang dapat lolos dari saringan bakteri. Pada tahun 1987, Martinus Menjering melanjutkan penelitian itu dan dia berusaha membiakkan partikel yang terdapat dalam ekstrak tersebut dengan bantuan nutrisi yang sudah dipersiapkan, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dan dia menyimpulkan penyebabnya adalah partikel yang kecil dan lebih sederhana dari bakteri, atau dia menyebutnya virus lolos saring atau filtrable virus. Nah, pada tahun 1935, seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan penginfeksi tembakau tersebut dan dia menamainya TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Itulah sejarah awal bagaimana perkembangan virus itu ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari virus itu sendiri. Ukuran virus sekitar 20-300 milimikron, yang mana 1 milimikron itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 milimeter. Perhatikanlah gambar di samping. Gambar yang berwarna merah yang besar itu adalah gambar sel darah merah. Lalu yang berbentuk batang itu adalah bakteri. Lalu jika diperbesar lagi kita akan melihat virus. Dan kita bisa melihat perbandingan ukuran antara virus dengan bakteri, lalu bakteri dengan sel darah merah manusia. Nah, sangat signifikan perbedaannya. Maka pada saat percobaan Adolf Meyer tersebut sangat memungkinkan apabila virus lolos dari saringan bakteri. Ciri-ciri yang kedua adalah dari segi bentuknya, bisa berbentuk spiral, polihedral, bulat, atau berbentuk huruf T. Nah, tampak seperti gambar di bawah ini. Kemudian dari segi ciri berikutnya, dia merupakan makhluk peralihan. Nah, sebagai makhluk peralihan, dia berarti berada di antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, sebagai materi atau benda mati, virus bukanlah sel atau tidak memiliki struktur sel. Contohnya seperti tidak memiliki mitokondria, sitoplasma, ataupun organel-organel sel yang lainnya. Yang kedua, dia dapat dikristalkan. Nah, kalau dia sebenarnya sel hidup, dia tidak mampu dikristalkan seperti benda mati. Lalu yang ketiga adalah mati apabila berada di luar sel hidup. Jadi bakteri dikatakan juga sebagai makhluk hidup parasit obligat, hanya dapat hidup apabila di dalam sel hidup. Nah, dia sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki asam nukleat berupa DNA ataupun RNA, dan dia mampu melakukan reproduksi atau dia mampu bereplikasi, memperbanyak diri, sehingga ini merupakan ciri-cirinya sebagai makhluk hidup. Nah, virus juga merupakan makhluk yang berbahaya ya tentunya, karena apabila dia berada di dalam sel inang, dia akan merusak sel inang itu sendiri.
dia akan merusak sel itu dari dalam, dia akan menguasai sel tersebut untuk membentuk virus-virus yang baru. Nah, bagaimana reproduksi dari virus itu sendiri? Kita akan membahasnya di sesi berikutnya. Tetap ikuti channel ini. Nah, ciri-ciri virus yang berikutnya adalah dari segi struktur tubuh virusnya. Untuk mempelajari struktur tubuh virus, kita mempelajari contoh dari struktur tubuh bakteriofag atau virus T yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala, kita akan menjumpai yang namanya kapsid, berbentuk polihedral, yang tersusun atas kapsomer atau subunit protein yang fungsinya untuk memberi bentuk virus dan melindungi virus atau melindungi asam nukleat virus tersebut. Selanjutnya yaitu asam nukleat. Nah, pada virus bakteriofag, asam nukleatnya berupa DNA. Tetapi tidak semua virus memiliki asam nukleat berupa DNA. Ada juga yang RNA. Contohnya yang DNA seperti bakteriofag. Kalau RNA contohnya seperti COVID-19. Atau ada juga dari keluarga orthomyxvirus. Nah, yang berikut adalah selubung ekornya yang berfungsi sebagai saluran asam nukleat menuju sel inang. Nah, tidak semua virus memiliki ini, hanya virus-virus kompleks saja. Tetapi pada umumnya virus itu memiliki kapsul dan asam nukleat saja. Itu komponen utama dari virus ini. Komponen dari bakteriofag ini berikutnya adalah serabut ekornya, yang mana berfungsi sebagai reseptor untuk mengenali sel target yang mau diinfeksi. Jadi, virus sebenarnya memiliki sifat yang hanya menyerang satu target saja, tidak bisa menyerang berbagai jenis sel. Jadi, kalau virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, tentunya tubuh manusia tidak akan diserangnya karena dia sudah memiliki reseptornya sendiri untuk menyerang bakteri. Nah, selanjutnya adalah lempeng dasar dan jarum penusuk yang berfungsi sebagai alat injeksi untuk menyuntikkan asam nukleat virus ke dalam sel inang. Nah, kebetulan kalau bakteriofag ini adalah bakteri yang khusus menyerang sel bakteri saja, jadi tidak akan menyerang sel-sel lainnya. Demikianlah struktur tubuh dari virus itu sendiri, yang sebenarnya secara umum virus hanya terdiri dari kapsid dan asam nukleatnya saja. Nah, bisa kita lihat pada gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar virus berbentuk batang, polihedral, berbentuk bulat, dan yang terakhir berbentuk T. Itu semuanya memiliki struktur utama yaitu kapsid dan asam nukleatnya. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah penemuan virus dan ciri-ciri dari virus itu sendiri. Apabila ada yang kurang dari penjelasan saya, boleh kamu memberikan komentar di bawah atau memberikan pertanyaan di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatanmu, terutama kesehatan keluargamu. Terima kasih.